Halo adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa untuk segala berkat dan kasih karunia yang masih Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami masih boleh merasakan kasih setiamu masih mengalir dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkatalah Engkau dan juga kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hapus segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Abang akan membacakannya dari sini. Anak sekolah minggu bisa mendengarkannya di rumah dan membacanya di rumah. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa di sini yang tidak pernah mengenal Abram? Tentu adik-adik sekolah minggu lebih mengenal yang namanya Abraham. Siapa yang tahu arti dari nama Abraham? Ya, Abraham itu artinya adalah bapa dari segala orang yang percaya atau bapa segala bangsa. Nah, Abraham dulu memiliki nama sebelum berubah menjadi Abraham, yaitu Abram. Dari sinilah Abram memulai pelayanannya, memulai jalannya, memulai panggilannya yang diberikan Allah kepadanya, sehingga Abraham menjadi orang yang terkenal sampai saat ini. Kalau kita lihat pada pasal 12 ayat yang pertama, dikatakan di sana, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Allah memanggil Abram untuk pergi dari tanah kelahirannya, dari rumah bapanya, menuju tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Kemanakah Allah menyuruh Abraham? Allah menyuruh Abraham untuk pergi ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Namun ketika Allah memanggil Abram, Allah langsung memberikan perjanjian kepada Abraham, yaitu yang pertama dapat kita baca di ayat 2, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Itu janji Allah kepada Abraham. Allah dengan senang hati memberikan dan meyakinkan Abraham bahwa janji Allah itu akan ia tepati, dan Abraham bisa menjalani semua panggilan Allah tanpa menolak sedikit pun. Ketika Allah menyuruh Abraham pergilah, maka Abraham pergi. Dan ketika Allah menyuruh Abraham, dia tidak pernah menolak. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang mengetahui kenapa Allah menyuruh Abraham untuk pergi ke tanah Kanaan? Karena Allah mengetahui bahwa Ur Kasdim yang merupakan tempat kelahiran dari Abraham sudah melakukan banyak penyembahan berhala dan mereka sudah berdosa, sehingga Allah ingin menyelamatkan Abraham beserta keluarganya dengan menyuruh Abraham untuk pergi ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan merupakan tempat yang indah, tempat yang nyaman, tempat yang damai untuk boleh melangsungkan kehidupan tanah. Adik-adik sekolah minggu, Abraham tidak pernah menolak panggilan Allah. Abraham pada perjalanannya menuju Kanaan sudah menjadi berkat bagi sekitarnya. Dapat kita lihat pada pasal-pasal selanjutnya, dikatakan di sana bahwa Abram menjadi penyelamat bagi bangsanya
pada saat kelaparan di Mesir. Dapat kita lihat dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai ayat 20. Dan menjadi penolong umatnya melawan raja-raja di timur. Dapat kita lihat di Kejadian 14. Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Abraham sehingga dia menjadikan dirinya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Anak-anak sekolah minggu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Allah, juga harus dapat menjadi berkat bagi sekitar kita. Tidak hanya menjadi berkat di sekolah, tidak hanya menjadi berkat di gereja, tidak hanya menjadi berkat di keluarga. Kita harus boleh menjadi berkat di mana saja kita berada, baik itu di keluarga, di sekolah, di gereja, dan di masyarakat. Apalagi anak-anak sekolah minggu merupakan bibit untuk gereja, anak-anak Tuhan yang seharusnya dipupuk untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Tapi pada masa kini kita dapat melihat bahwa anak-anak sekolah minggu banyak yang melawan orang tuanya, banyak yang tidak mau berdoa, banyak yang tidak mau pergi sekolah minggu hanya karena mereka malas, hanya karena mereka asik dengan handphonenya. Oleh sebab itu, adik-adik sekolah minggu, kita harus menjadi berkat bagi tiap orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana caranya untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Yang pertama tentunya kita harus saling mengasihi sesama kita. Kita harus mengasihi orang tua, mengasihi teman-teman kita, agar kita juga dapat dikasihi oleh mereka. Kemudian yang kedua, jangan kita melakukan perbuatan yang jahat. Contohnya adalah jangan kita suka berbohong. Karena anak-anak zaman sekarang lebih suka berbohong daripada harus berkata jujur. Dan juga anak-anak zaman sekarang lebih memilih untuk melawan orang tuanya, tidak hormat kepada orang tuanya, dan tidak taat kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya menyuruh untuk belajar, anak-anak sekolah minggu pada zaman sekarang rata-rata mengatakan demikian. Nanti lama masih main Mobile Legends aku mah. Nanti lama masih begini aku mah, masih begitu mah. Itu adalah hal yang tidak baik. Maka dari itu anak-anak sekolah minggu harus taat kepada orang tuanya, harus menghormati orang tuanya. Kemudian selanjutnya jangan mencuri. Anak-anak sekolah minggu mungkin sering atau mungkin pernah mencuri atau mengambil uang yang terletak di meja. Padahal itu bukan uang kita. Tapi karena rasa ingin menjajani, rasa ingin beli jajan, maka anak sekolah minggu akan mengambil uang tersebut dan menjajaninya. Itu adalah hal yang tidak baik. Maka dari itu, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita harus tetap berbuat baik agar kita dapat jadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita dapat merasakan dampak daripada perbuatan baik kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan hingga saat ini, di mana Tuhan mengajar kepada kami agar kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, di mana kami harus mengasihi orang-orang sekitar kami sehingga orang-orang di sekitar kami juga boleh mengasihi kami. Kami belajar dari hamba-Mu Abraham yang taat akan Engkau, yang takut akan Tuhan, sehingga Abraham boleh merasakan berkat yang berlimpah Kau berikan kepada Abraham. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya agar kami boleh tetap melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.